itu kan tidak jadi seperti Lapangan Merdeka yang harusnya menjadi situs sejarah itu. Itu menurut kita adalah perampasan hak-hak publik gitu. Melukis Esplanade, Borman Wilson Manalu. Ayo, di mataku yatim menari dengan kuasnya bersama pasir redai dengan kicaunya, dedaunan trembesi pun menyahutinya. Di mataku yatim melukis rindu Esplanade dan rindu pekik merdeka pada kita yang merawatnya. Di mataku yatim tersenyum membalas sapa yang bergantung pada embusan angin lalu sangkut di atas kanvas. Di mataku yatim adalah kita sedang dilindas mesin ketak acuhan yang butuh kenangan. Dari titik nol ku tatap yatim, tegak berdiri, beri hormat. Dan katanya, lapanganku Esplanade. Merdekalah, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas, maju ajwa, enjua-jua, ahoy, ya ohu, kulonwon. Selamat siang pemirsa di mana saja berada. Pertama kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga puasa kita dan amalan kita di hari baik dan bulan baik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu seorang tokoh Sumatera Utara yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Haji Del Yujar, Master Kedokteran PA dan spesialis anak PA, Patologi anatomi. patologi anatomi ya, spesialis patologi anatomi. Wah. Kami sering memanggilnya Bang Del Yujar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mas Adi. Ya karena kami satu komunitas. Beliau sampai sekarang baru menjabat Ketua Umum KAHMI, Korps Alumni HMI Kota Medan, ya sudah hampir setahun juga. Kemudian menjadi Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Namun, kehadiran beliau di sini dalam kapasitas yang berbeda, ya, yaitu beliau merupakan aktivis ya, Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara untuk Lapangan Merdeka. Nah, pemirsa, tadi saya membacakan saja dari Borman Wilson yang berkisah tentang Lapangan Merdeka. Sebagaimana diketahui, setiap kota di Indonesia, terutama ada beberapa kota di Sumatera Utara itu memiliki lapangan
Ya, namanya Lapangan Merdeka. Ada di Kota Binjai, ada di Kota Pematang Siantar, dan ada di Kota Medan. Nah, Lapangan Merdeka ini menjadi lanskap ruang terbuka hijau bagi Kota Medan, gitu. Nah, namun pada tahun lalu, sekitar bulan Juli, Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara untuk Lapangan Merdeka melakukan semacam gugatan kepada pemerintah Kota Medan. Mungkin tentang kekhawatiran Bang Deliuzar dan kawan-kawan tentang keberadaan Lapangan Merdeka itu. Sehingga kali ini kita membawa topik Lapangan Merdeka Medan, Cakar Budaya atau Cagar Budaya. Ya, Bang Del, Jadi apa yang mendasari Koalisi Masyarakat Sipil melakukan gugatan kepada pemerintah Kota Medan tentang Lapangan Merdeka ini? Bisa dijelaskan kepada kita semua. ya, kalau kita lihat kan Lapangan Merdeka Medan itu kan harusnya menjadi ruang terbuka publik ya. Jadi menjadi tempat yang seharusnya milik seluruh masyarakat, dan itu adalah bagian daripada cagar budaya, bagian daripada sejarah. Tadi Mas Adi sudah sebut mulai dari 1880 itu kita mengenal sebagai De Esplanade, kemudian pertama kali menerima pesawat terbang 1442, kemudian kalau kita lihat ketika Jepang ada di sana diganti menjadi Fukuraido, itu juga menjadi tempat pusat kota. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah ketika 15 Agustus Jepang bertekuk lutut kepada sekutu, maka pada bulan itu juga dibacakan pengumuman kemerdekaan di Lapangan Merdeka. Nah, dan kalau kita lihat yang akhirnya pada bulan tanggal 9 Oktober 45 berubah menjadi Lapangan Merdeka, ini adalah satu situs sejarah yang mestinya menjadi bagian yang harus dijaga. Kemudian tentu harus bisa juga diakses semua orang. Tapi kalau kita lihat suasana hari ini, sepertinya tidak milik banyak orang lagi. Karena itu, kalaupun disebut sekarang itu tempat kumpulnya tamu yang datang ke Kota Medan, ada food court, ada tempat jajanan, tapi itu seakan-akan mengurung yang mestinya itu alun-alun kota yang dikenal menjadi milik masyarakat itu menjadi tidak lagi ruang terbuka hijau yang harusnya dijaga kelestariannya. Jadi ini makanya salah satu tuntutannya adalah bagaimana itu kembali menjadi cagar budaya, dan akhirnya tuntutan masyarakat sipil berhasil. Dan ketika pemerintah Kota Medan juga mencoba melakukan banding, itu juga kandas dan sekarang sudah ingkrah. Nah, tentu kita berharap what next? Tadi disebut apakah itu jadi cakar budaya yang akhirnya justru menggerogoti situs-situs sejarah yang tidak lagi asli menjadi bagian daripada petanda bagaimana besarnya saksi sejarah di situ, tapi menjadi seperti milik sebagian orang. Jadi kita ingin mengembalikan itu kembali menjadi cagar budaya dan fungsi yang seharusnya. Nah, sejauh ini setelah proses gugatan itu, bagaimana kira-kira peran pemerintah Kota Medan kira-kira menurut Bang Del dari Koalisi Masyarakat Sipil ini, apakah mereka sudah punya rencana-rencana untuk
melakukan eksekusi dari yang ingkrah tadi, dari putusan banding yang sudah ingkrah tadi? Kalau kita lihat sih ada ada langkah positif dengan keluarnya keputusan wali kota 433 2021. Itu sudah menjadi salah satu cagar budaya itu masuk. Kalau kita lihat daftar nomor 35 itu Lapangan Merdeka. Nah, tentu langkah berikutnya adalah bagaimana memfungsikan itu kembali. Tapi kalau kita lihat dari beberapa pernyataan, baik dari wali kota, kemudian juga komitmen Bapak Gubernur yang ingin mengembalikan itu, tapi kita berharap masyarakat sipil harus mengawal itu untuk kembali. Walaupun katanya ada pertemuan-pertemuan juga sudah dengan para pengusaha food court yang ada di sekitar situ, itu memang harusnya dipindahkan ke tempat lain ya. Dan kita sudah mendengar-dengar juga katanya sih sudah ada rencana penempatan di tempat lain. Tapi kalau masih seperti itu, tentu tidak seperti yang seharusnya sebagai alun-alun kota yang penuh sejarah tersebut. Berarti keinginan masyarakat, koalisi masyarakat sipil ini bahwasanya merdekakanlah lapangan Merdeka. Merdeka lapangan Merdeka. Iya, dari penjajahan yang ada di sekitarnya ya. Iya. Itu bisa dikatakan menjajah ya, menjajah lapangan Merdeka ya Bang ya. Itu kan milik publik ya. Tapi apakah semua orang bisa masuk ke sana ketika suasana seperti itu, dan itu kan tidak jadi seperti lapangan Merdeka yang harusnya menjadi situs sejarah itu. Itu menurut kita adalah perampasan hak-hak publik gitu. Ya, karena kan sekarang kan sudah ada di wilayah sebelah barat itu yang tadi Abang bilang makanan ya, food court ada situ, kemudian di sebelah timur itu lapangan parkir dan toko buku. Toko buku ya. Nah, ini kira-kira bisa membangun peradaban baru nggak? Mungkin yang makanan itu bisa menjadi wisata kulinernya, kemudian yang taman buku itu menjadi taman pintar gitu. Bagaimana menurut Abang kalau itu dijustifikasi begitu? Kan justifikasinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat lapangan Merdekanya tidak merdeka. Nggak nampak itu bahwa itu bagian daripada alun-alun kota kan. Nah, apalagi kalau kita lihat kan itu harusnya bagian yang tidak terpisahkan antara kantor pos, Hotel Debur yang sekarang Dharma Deli. Kemudian kalau kita lihat lagi ada Balai Kota yang justru orang mau berkunjung ke Balai Kota pun harus jadi pelanggan hotel dulu kan. Jadi ini hal-hal yang harusnya menjadi pemikiran kita semua. Banyak kota-kota di dunia. Saya salah satu pencinta arsitektur kota ya. Kalau kita lihat satu kota aja misalnya Amerika. Sangat tidak menarik kita berkunjung ke New York. Tapi kalau kita lihat Washington beda. Ini sama-sama kota besar di Amerika, dengan struktur kota yang berbeda. Nah, begitu juga kalau orang kepingin ke Pineng, itu kan yang dia lihat sebenarnya adalah keaslian kota Pineng yang menjadi saksi sejarah masa lalu. Nah, kalau ini kita biarkan, justru nanti banyak yang sekarang itu masih masuk cagar budaya dalam daftar yang sudah dikeluarkan dengan Perwal 433 itu. Kalau itu tidak kita jaga dan selamatkan, kita akan kehilangan kota Medan yang sesungguhnya. Mengapa Bang kehilangan kota Medan tadi? Bisa disebutkan alasannya ya? Sebuah kota itu kan tidak bisa lepas dari bagaimana perjalanan masa lalunya. Justru ketika kita melihat masa lalu, menatap bagaimana peninggalan peradaban masa lalu akan menjadi semangat untuk mengembangkan. Jadi tidak harus menghapus jejak yang memutuskan sejarah itu. Dan itu yang kita berharap untuk terus dipertahankan, kondisi kesawan dan lain-lain itu. Berarti Lapangan Merdeka itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
sejarah. situs sejarah yang ada di sekitarnya harusnya. Ya, ya, ya. Karena dia juga dikenal sebagai titik nol ya. Titik nol. Dan dahulu kabarnya kan Lapang Merdeka itu menjadi, kalau bahasa aslinya landmark ya, Paris Van Java, begitu ya. Nah, bagaimana menghidupi kembali situs itu? Nah, kabarnya Bang, pemerintah Kota Medan itu tengah berencana untuk melakukan revitalisasi. Revitalisasi Lapang Merdeka itu menjadi ruang yang dituntut itu, ruang publik, menjadi cagar budaya, yang katanya itu nanti ada pergelaran kesenian dan kebudayaan, begitu, di lapangan itu. Nah, kemudian nanti ada situs-situs sejarah yang disebut nanti situs proklamasi dan cagar budaya, begitu. Nah, apakah koalisi ini koalisi masyarakat sipil ini Bang, yang di dalamnya ada Profesor Usman Peli selaku penasihatnya, ya kebetulan itu dosen saya juga itu Bang. Nah, itu. Nah, apakah ini masyarakat sipil tidak diajak untuk melakukan revitalisasi itu Bang? Kita berharap diajak duduk sama-sama untuk membincang itu. Tapi walau kita lihat ada hal yang positif dengan ingkrahnya keputusan itu, langkah selanjutnya adalah bagaimana untuk membuat itu kembali ke fungsinya. Sayangnya kita juga belum lihat lampirannya sebenarnya seluas mana itu yang cagar budayanya Lapangan Merdeka itu. Nah, itu perlu juga kita harus lihat. Oh, begitu ya. Betul. Di lampiran itu kan nggak disebut seluas mana. Dan bagaimana perencanaan ke depan, saya pikir sebaiknya koalisi masyarakat sipil yang di dalamnya itu ada arsitek, ada pencinta seni, dan berbagai kelompok yang mencintai Kota Medan ini harusnya diajak duduk sama-sama. Iya. Harusnya begitu ya, tapi sampai sekarang belum ada. Nah, karena begini Bang, justru konsep revitalisasi budaya yang rencana dilakukan pemerintah Kota Medan ini sebetulnya kan seiring dengan tuntutan koalisi masyarakat sipil. Menurut Abang bagaimana nih setelah digugat, kemudian pemerintah Kota Medan melakukan banding gitu? Bagaimana sebetulnya? Kita pun sebenarnya ada beberapa alasan ya kenapa dilakukan banding. Iya. Tapi harusnya kalau komitmennya sama, kenapa dibanding lagi? Iya. Ya. Jadi harusnya kan bersama-sama. Iya. Nah, karena kalau kita lihat akhirnya dengan munculnya beberapa perangkat hukum ke arah itu, kemudian perencanaan, kita sih menilai positif, tapi duduk bersamalah. Karena kita setuju bahwa bagaimana pengembangan budaya itu muncul di sana, tapi tentu tidak merusak keaslian daripada Lapangan Merdekanya sendiri. Atau mungkin apakah koalisi masyarakat sipil tidak melihat mungkin ada hal-hal lain di balik itu gitu, ya di balik mereka melakukan banding gitu Bang ya? Nggak ada kecurigaan seperti itu Bang? Misalnya ada cakar baru pula nanti. Ya, gitu. Makanya kita tidak boleh puas dengan ingkrahnya itu, tapi harus terus dikawal. Masyarakat sipil harus terus mengawal proses itu, dan kita berharap harusnya duduk sama-sama dengan masyarakat. Iya. Jadi tidak boleh berhenti hanya cukup dengan diputuskan itu menjadi cagar budaya, tapi langkah berikutnya bagaimana, itu harus kita kawal bersama. Nah, kalau kita lihat ke belakang Bang, sebelum dijadikan semacam sebelum masuk pengembang pengusaha di situ, terakhir itu Lapangan Merdeka itu menjadi lokasi parkir taksi, ya, taksi yang tidak resmi, begitu. Nah, itu bagaimana kalau melihat Lapangan Merdeka yang dahulu, kemudian abad pertengahan sampai yang terakhir diambil alih Justru kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 11 2010 itu, pemerintah kan punya peran untuk mengatur dan menjaga kelestarian, keaslian daripada
cagar budaya. Jadi harusnya itu adalah peran pemerintah kota. Dan ketika itu tidak berjalan, makanya masyarakat akan muncul dengan gerakan bersamanya. Itu semua karena kecintaan terhadap kota Medan. Jadi kita sebenarnya mensupport bagaimana pemerintah bisa menjalankan fungsinya. Iya. Jadi memang kita harapkanlah seperti yang tidak terdapat dalam buku ini, Bang. Lapangan Merdeka. Jadi lapangan mereka jadinya. Di dalam kurung D-nya. Lapangan mereka gitu kan. Dulu dan kini. Ini mungkin Abang udah pernah baca buku ini. Nah, ini kebetulan diterbitkan oleh Badan Warisan Sumatera ini, BWS nih. Mungkin kolega Abang juga. Ya, dan ini sahabat baik saya, Fatmin dan kawan-kawan. Ya, Fatmin Premalau, kemudian kata pengantar Rijali. Ya. Aris Nasution. Nah, mungkin ada lagi yang Abang sampaikan tentang bagaimana Lapangan Merdeka ini menjadi harapan masyarakat lah, menjadi situs budaya ataupun cagar budaya untuk Kota Medan, Bang. Ya, saya pikir salah satunya adalah Lapangan Merdeka. Tapi ruang terbuka hijau yang lain, kita ingin juga bisa menjadi tempat masyarakat bisa berkumpul, bisa berdialog, bisa sharing budaya, bisa belajar dari masing-masing kearifan lokal, bisa tidak tersumbat dialognya, itu akan membuat kota menjadi lebih sehat. Dan ketika Lapangan Merdeka itu difungsikan untuk bisa dipakai oleh masyarakat luas, bukan berarti tidak ada pengaturan ya, itu mungkin pemerintah juga perlu mengatur itu. Tapi ketika itu menjadi media untuk masyarakat bisa berkumpul dan berkomunikasi, tempat mereka punya perhelatan, itu bagian yang sangat penting dari inti budaya dan bagaimana untuk membuat psikologi massa menjadi lebih tenang. Jadi kalau orang suka panik, suka marah, mudah disulut dengan berbagai konflik, antara lain adalah karena kurangnya ada komunikasi, duduk bersama, kemudian bisa jumpa, bisa ketawa-ketawa. Dan itu bagian daripada fungsi harusnya. Seperti alun-alun kotanya, Lapangan Merdeka, apalagi dengan penuh sejarah yang memang harus kita rawat bersama. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, kami telah berbincang tentang bagaimana Lapangan Merdeka itu dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau, sebagai lanskap Kota Medan. Nah, bagaimana Lapangan Merdeka itu bisa menjadi tempat bermain ya, Bang, taman bermain anak-anak, kemudian menjadi paru-paru kota, untuk menjaga kesehatan warganya, baik fisik maupun mental ini. Baik fisik maupun mental. Wah, ini ini memang sudah menjadi perhatian serius bagi Pak Dokter, bagi Bang Dokter ya, bagaimana urban ya, masyarakat urban di Kota Medan ini bisa menjadi sehat secara fisik dan mental dengan adanya destinasi Lapangan Merdeka itu menjadi objek wisata, baik wisata budaya, mungkin wisata religi mungkin juga kebanyakan wisata religi karena di sekitar situ ada tempat-tempat beribadah ya, ada tidak jauh dari mereka itu ada Masjid Arab ya kan, masjid di Gang Hindu itu yang sangat menyejarah juga. Nah, wisata religi kemudian menjadi objek wisata sejarah berkaitan dengan titik 0 kilometer atau kilometer 0 Kota Medan, diambil dari garis Lapangan Merdeka. Ya, kita berharap demikian bagaimana pemerintah Kota Medan dalam ini bisa bisa memberikan atau bisa menjamin masyarakat kota ini menjadi masyarakat yang berbudaya, dan bagaimana caranya semoga Lapangan Merdeka ini betul-betul menjadi situs dan cagar budaya bagi Kota Medan. Demikian
bincang-bincang kita, Bang. Wah, Terima kasih, tidak Mas terasa Adi. ini, Bang, ya. Ya. Ya, selamat berbuka, Bang, untuk puasa Amin. pada tahun ini yang mungkin alhamdulillah COVID gitu sudah agak mereda ya, Bang. Mulai Agak mereda. mereda dibandingkan Sehingga masyarakat masih ya. akan makin dekat berkumpulnya lagi. Iya. Tidak dibatasi sekat-sekat yang memang terpaksa selama ini. Iya, betul. Jadi sudah agak lebih merdeka gitu, Mudah-mudahan. dibandingkan setahun dan 2 tahun yang lalu, begitu. Kita harapkan demikian. Barangkali ini saja untuk topik kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada topik-topik berikutnya pada waktu yang akan datang. Makasih juga nih Mas Adi diberi kehormatan Ya. untuk muncul di dialog kita hari ini. Ya. Terima kasih kami ucapkan pada Abang Da Delijar, semoga tetap sehat. Amin. Ya, begitulah pemirsa. Selamat menunggu berbuka puasa. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua. Ahoy! Yahoo! Merdeka! 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 Termasuk lapangan merdeka. Iya. Assalamualaikum. Merdeka kan lapangan merdeka. Ya. Kulon nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.